Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 2214020159. Di sini saya akan membacakan sebuah hadis yang ke-9 di mana untuk memenuhi mata kuliah hadis tarbawi saya. Sebelum saya membacakan penjelasan dari hadis ini, saya akan membacakan hadis beserta artinya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqu bi husni sahabati qala ummuka qala summa ummuka summa man qala summa man ummuka summa man qala summa abuka. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wa Ahmad. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia berkata atau bertanya, siapakah yang berhak dari manusia yang baik pergaulannya? Kemudian Rasul berkata, ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasul menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasul menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad. Lalu selanjutnya yaitu artinya dari hadis ini. Hadis yaitu hadis Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi balik kepada Abu Hurairah. Qala, ia berkata, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, man ahaqqu, siapakah yang berhak, annasu, manusia, bihusni, dengan baiknya, sahabati, pertemanannya. Qala, ia berkata, atau Rasul berkata, ummuka, itu ibumu. Qala, kemudian dia berkata, summaman, kemudian siapa? Qala, Rasul berkata, ummuka, ibumu. Qala, kemudian dia bertanya lagi, summaman, kemudian siapa? Qala, Rasul menjawab, summa ummuka, kemudian ibumu. Qala, orang itu bertanya lagi, summa man, kemudian siapa? Qala, Rasul menjawab, summa abuka, kemudian ayahmu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Ahmad dan Imam Ahmad. Kemudian yaitu mufradatnya, ja'a yaitu telah datang, rajulun, anak laki-laki, man, siapa, ahaku, yang lebih berhak, bihusni, dengan kebaikan, sahabati, berteman, ummuka, yaitu ibumu, summa, kemudian abuka, yaitu ayahmu. Lalu kandungan hadis. Hadis ini menjelaskan berbuat baik kepada orang tuanya. Siapakah yang lebih berhak berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini ialah ibumu. Kemudian pemuda itu bertanya lagi, siapa sampai 3 kali, dan Rasul menjawab ibumu, dan pertanyaan keempat Rasulullah menjawab ayahmu. Jadi penjelasan dari hadis ini yaitu seseorang yang paling baik dalam pergaulanmu, atau seseorang yang baik untuk
berteman denganmu adalah ibumu. Kenapa demikian? Karena ibumu adalah salah satu teman atau pendidik yang baik untuk dirimu sendiri. Dan yang terakhir yaitu ayahmu. Kenapa disebutkan ibumu 4 kali sedangkan ayahmu 1 kali? Karena kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, tapi kepada ibumu kita harus membalas jasa ibumu, karena ibumu telah melahirkanmu selama 9 bulan, telah mengandungmu selama 9 bulan dan telah menyusuimu selama 2 tahun dan lebih berjasa gitu. Kalau ayahmu itu ada bertanggung jawab untuk menafkahimu selama kamu ada di dunia. Ada 2 pemahaman tentang hadis ini. Yang pertama, orang yang paling baik perilakuannya ialah ibunya atau kepada orang tuanya. Jadi maksudnya di sini adalah orang itu dapat dikatakan baik apabila dia bagaimana dia berperilaku kepada ibunya. Nah, jadi jikalau anak itu baik perilakunya kepada ibunya, maka anak itu bisa dikatakan anak itu adalah anak yang baik, bukan kepada ibu saja tetapi juga kepada ayahnya. Yang kedua yaitu Allah membedakan derajat berbakti kepada orang tuanya, yang mana ibu disebut 3 kali kemudian ayah 1 kali. Maksudnya membedakan derajat itu karena derajat seorang ibu itu jauh lebih tinggi, karena surga itu ada di telapak kaki ibu kita. Selanjutnya, ibu dikatakan manusia yang paling berhak berbakti terbaik, tetapi kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua karena keduanya sama-sama orang tua kita. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah dan semakin lemah kemudian menyusuimu selama 2 tahun. Sementara pendapat lain tentang orang tua itu keduanya sederajat, tetapi kedua orang tua manusia yang paling berhak kita perlakukan, orang tua manusia yang paling berhak kita perlakukan dengan baik. Jadi maksudnya di sini adalah kita itu harus berbakti kepada orang tua kita karena kedua orang tua itu adalah orang tua kita. Jadi bukan hanya berpihak kepada ibu saja, tetapi juga kepada ayah kita. Ibu kita telah mengandung dalam keadaan lemah dan semakin lemah kemudian menyusuimu selama 2 tahun. Jadi maksudnya yaitu ibu tuh yang sudah banyak berkorban untuk kita gitu, untuk anak-anaknya. Jadi bukan berarti kita itu berpihak kepada ibu saja, tetapi kita juga harus berpihak kepada ayah karena ayah juga orang tua kita. Jadi mereka itu sama-sama sederajat dan kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita, bukan hanya salah satu saja. Jangan seperti mentang-mentang di dalam hadis ini dikatakan ibu itu disebutkan 3 kali sedangkan ayah 1 kali. Jadi dengan entengnya kita hanya berbakti penuh kepada ibu kita saja, jangan seperti itu. Tetapi kita juga harus berbakti kepada ayah kita, karena kalau bukan karena ayah kita tidak akan bisa hidup seperti sekarang ini. Karena dari ayahlah semua nafkah ekonomi yang kita rasakan. Bahkan kalau bukan karena ayah, kita tidak akan bisa jajan, bisa beli ini, beli itu. Karena tugas ayah lah yang mencari nafkahnya. Jadi kita sebagai anak itu harus
berbakti kepada keduanya, bukan hanya satu saja, karena derajat mereka sama. Apa fungsi ibu disebutkan 3 kali sebagai contoh betapa besarnya jasa kedua orang tua. Kenapa harus ibu? Karena jasa ibu ialah yang paling jelas dalam mencontohkannya. Kalau diambil contoh ayah lebih rumit menjelaskannya, dan kebanyakan anak dekat dengan ibunya dan melihat jelas jasa ibunya, berlaku adil kepada orang tua dan menghormatinya. Jadi maksudnya di sini adalah kenapa nama ibu itu disebutkan 3 kali gitu. Karena disebutkan dalam hadis ini itu kita dalam hadis ini ibu itu banyak jasanya. Jadi karena juga surga itu ada di telapak kaki ibu. Dan dijelaskan juga di sini contohnya jasa ibu tuh lebih nampak di mata kita karena ibu itu ada 24 jam di rumah dan mengurus kita, jadi kita lebih nampak kerja dari ibu. Tetapi padahal di luar sana ayah juga banyak berjasa kepada kita, cuma kita tidak melihat sebelum kita merasakannya. Dan di sini juga dijelaskan kebanyakan anak dekat dengan ibunya dan melihat jelas jasa ibunya. Bukan hanya itu, kebanyakan anak itu dekat dengan kedua-duanya. Ada juga anak yang dekat dengan ayahnya dan ada juga anak yang dekat dengan ibunya, tetapi kebanyakan anak dekat dengan ibunya dan bisa lebih terbuka kepada ibunya. Mungkin dia menganggap itulah tadi di dalam hadis tadi, ibu itu adalah sebaik-baiknya teman. Nah, jadi di dalam hadis ini menjelaskan bahwa ibu itu bisa menjadi teman untuk kita di dalam rumah. Misalkan kita ada masalah, kita curhatnya ke ibu. Pasti kebanyakan orang itu nggak berani cerita ke ayah karena mungkin banyak karakter dari seorang ayah itu yang tidak terlalu terbuka kepada anaknya. Mungkin terbuka, cuma anak itu lebih canggung untuk bercerita kepada ayahnya dibandingkan dengan cerita kepada ibu. Nah, dari situlah kenapa peran ibu tuh lebih diminati, lebih disebutkan 3 kali tadi, karena peran ibu itu lebih banyak. Tapi ada juga yang sebagian orang yang lebih dekat ke ayahnya dan lebih terbuka ke ayahnya, dan mungkin ada kata-katanya itu dunia tanpa ibu tuh tidak ada apa-apanya. Kalau ibu udah tidak ada itu dunia itu terasa sepi kayak gitu. Nah, memang kenyataannya seperti itu. Anggaplah ibu masih ada gitu, tetapi kayak lagi pergi atau kemana gitu, pasti kita lebih sering bertanya kemana ibu gitu, karena sepenting itu kita. Kayak kalau misalkan tidak ada nampak ibu tuh memang tidak seperti ada di dunia itu. Dan misalkan ada yang bertanya nih, bagaimana jika kita masuk Islam atau mualaf yang sebelumnya kita itu dari non Islam. Nah, itu apakah kita dan orang tua itu tidak mau masuk ke dalam agama Islam gitu, apakah kita masih dan orang tua itu marah gitu ketika kita mau masuk Islam, orang tua kita tuh marah pada kita. Nah, itu jawabannya, kita sebagai anak tetap harus berbakti kepada orang tua walaupun di satu sisi kita itu berbeda keyakinan. Jadi statusnya itu tetap orang tua walaupun kita hanya berbeda agama, tapi kita harus tetap
patuh kepada orang tua. uh, Semisalnya kita keluar dari agama non Islam tanpa sepengetahuan orang tua, itu sangat salah. Kita sebagai anak itu salah, karena seharusnya kita sebagai anak itu harus atas ridho orang tua. Sekalipun orang tua tidak ridho, kita mungkin sebenarnya harus ikut apa yang dikatakannya. Cuman kalau demi agama mungkin bisa untuk dimaafkan. Dan ada juga nih apabila orang tuanya kita boleh untuk tidak berbakti kepada orang tua ketika orang tua itu mengajak kita berbuat kejahatan atau melakukan kesalahan. Mungkin kita boleh tidak berbakti kepadanya, tetapi itu harus dengan cara baik-baik. Kita harus berbicaranya dengan cara baik-baik agar walaupun kita dalam keadaan tidak sejalan, tetapi kita harus patuh. Kita tidak apa-apa untuk tidak mengikuti omongannya, tetapi kita harus tetap berbicara dengan baik. Selanjutnya itu kaitannya dengan pendidikan. Hadis ini menjelaskan tentang akhlak baik kepada orang tua. Yang kedua terkait dengan metode tanya jawab, yaitu antara Rasulullah dan seorang pemuda, dan terjadilah dialog. Jadi dialog tadi itulah yang menjelaskan dengan rinci begitu pentingnya kita untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.